Selamat malam. Shalom untuk Anda yang sedang mengikuti acara ini. Juga saya ingin menyampaikan salam Shalom untuk anggota PKLU GPIB, tidak ketinggalan my lovely sisters and brothers, anggota PKLU GPIB Cipecang, Jonggol, Bogor. Dengan penuh sukacita kita bertemu pada program malam hari ini, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya adalah Paul Amalo, anggota PKLU GPIB Cipecang, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan acara ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membacakan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami, Bapa, agar kami boleh mengerti dan boleh melaksanakan apa yang kami dengarkan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, malam hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10-17. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Dan dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani. Mari kita mulai membacanya. Akhirnya,
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati kita, serta melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dirgahayu NKRI. Renungan kita pada malam hari ini mengambil judul Kuat karena kuasa Tuhan. Ayat emas yang mengawali renungan ini adalah, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 10. Saudaraku, selain memutuskan tentang Undang-Undang Dasar, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan demikian, negara baru ini telah memiliki presiden dan wakilnya. Sesudah itu, baru dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP berperan sebagai pendamping bagi presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Pada akhir sidang hari itu, Indonesia telah berfungsi sebagai suatu negara. Sudah ada undang-undang dasar, sudah ada presiden, wakil presiden, dan sudah ada KNIP. Undang-undang dasar yang pertama kali disahkan oleh PPKI dengan demikian sah untuk diberlakukan. Dengan demikian, negara bisa memulai melaksanakan tujuan-tujuan kemerdekaannya. Saudaraku, di penghujung surat yang dikirim bagi gereja-gereja, Rasul Paulus mengingatkan warga gereja untuk melakukan tugas dan panggilannya dengan berbagai perlengkapan rohani. Yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena gereja terpanggil untuk melaksanakan panggilan Tuhan, maka gereja tidak punya pilihan lain selain kuat dalam kuasa Tuhan. Dialah sumber kekuatan gereja, karena Dia yang mendirikan gereja lewat karya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Itu sebabnya kepada Dia sajalah gereja dan warganya perlu bersandar dalam melaksanakan panggilannya. Saudara, bangsa Indonesia
termasuk warga gereja, telah mengaku di alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Karena itu, ketika warga bangsa, termasuk warga gereja yang hidup dalam negara ini, hendak berpartisipasi dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, maka perlengkapan rohaninya tidak bisa lain dari kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Ia saja sumber kekuatan gereja dan warganya. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Sebelum kita berpisah, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan atas perkenan-Mu sajalah kami boleh melaksanakan acara ini sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.